Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jali wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi min a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'du 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab alladhina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum husnu ma'ab kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutiat bihil ardu aw kullima bihil mauta walillahil amru jami'a awalam yay'asil ladzina amanu an law yasha'allahu lahadan nasa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Ar-Ra'd 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki liman yasha kepada orang-orang yang dikehendaki, dan sebaliknya wa yaqdir, dan Allah yang membatasi rezeki bagi orang-orang yang dikehendaki. Allahu yabsutur rizqah liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki liman yasha terhadap orang-orang yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan juga membatasi atau menyempitkan rezeki terhadap orang-orang yang dikehendaki. Kebanyakan orang wa farihu bil hayatid dunya, kebanyakan orang itu bersenang-senang hidup di atas dunia ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, dan sesungguhnya kehidupan di atas dunia ini sangatlah sedikit, sangatlah sempit, sangatlah sebentar dibandingkan fil akhirati, dibandingkan kehidupan di akhirat.
Jadi kebahagiaan di dunia ini hanya sedikit. Illa mata, hanya sedikit. Wa mal hayatid dunya fil akhirati, dan kesenangan yang ada di atas dunia ini dibandingkan dengan kesenangan di akhirat besok, illa mata, hanya sedikit. Ada juga yang bilang di ayat lain, firman Allah di ayat lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hanya fata morgana. Jadi kebahagiaan, kesenangan di atas dunia ini hanya fata morgana. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, kenapa Allah tidak menurunkan, Tuhanmu tidak menurunkan kepadamu ayatun mir rabbih, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan dari Tuhanmu? Kenapa kok kamu tidak dikasih mukjizat yang bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit? Kenapa kok enggak bisa ini? Qul, katakan ya Muhammad, innallaha yudillu may yasha, sesungguhnya Allah yudillu, menyesatkan orang-orang yang dikehendaki, wa yahdi ilahi man anab, dan Allah akan memberi petunjuk terhadap orang-orang yang bertaubat. Jadi pernah Kanjeng Nabi itu ditanya atau dilecehkan oleh orang kafir, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa kok tidak diturunkan kepadamu mukjizat yang menghidupkan orang mati seperti Kanjeng Nabi Isa? Kenapa kok tidak diturunkan ke engkau ya Muhammad sebuah tongkat tatkala dipukulkan ke laut akan belah jadi dua? Kenapa kok tidak diturunkan mukjizat kepadamu ya Muhammad tatkala engkau dimasukkan ke dalam api, engkau merasa kedinginan? Kenapa kok tidak diturunkan itu, mukjizat yang seperti itu dari Tuhanmu? Kenapa? Terus dijawab sama Allah, qul, katakan ya Muhammad, innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab, sesungguhnya Allah yudillu, menyesatkan orang yang dikehendaki, wa yahdi, dan Allah itu memberi petunjuk ilahi man anab, kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi walaupun dikasih petunjuk, walaupun dikasih mukjizat yang luar biasa pun, seperti zamannya Nabi Nuh, hujan, banjir, badai, suruh naik ke atas perahu, tidak ada yang mau. Karena innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang sudah tertutup mata hatinya, mau dikasihkan petunjuk, mau tidak dikasih petunjuk, mereka tetap tidak beriman. Jadi orang yang sudah tertutup hatinya, udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Kalau sudah tertutup mata hatinya, kupingnya pun tertutup, mata tertutup, buta juga mata hatinya. Jadi bukan masalah mukjizat, bukan masalah kesaktian yang bisa membuat orang itu kembali ke jalan Allah ini. Jadi kalau di zaman sekarang itu bukan karena kiainya itu sakti, bukan karena kiainya itu karomahnya bisa menghilang, bisa menerawang, bisa pecah rogo jadi 5 jadi 7, bukan semacam itu. Namun kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Jadi kalau orang sudah tertutup mata hatinya, sudah kafir dia, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang bertaubat tadi itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman hatinya, yakin hatinya,
Wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ciri-cirinya juga orang yang sudah bertaubat kepada Allah itu yakin akan kekuasaannya Allah, yakin dia berjalan di atas kebenaran, dan yang kedua wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tentrem hatinya, adem hatinya tatkala dia berzikir mengingat Allah. Mengingat Allah di mana? Di dalam hatinya. Zikir menyebut namanya Allah di mana? Di dalam hatinya. Jadi yang dikatakan zikir, ingat kepada Allah, itu berada di dalam hatinya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, walaupun kita sedang ngobrol, walaupun kita sedang bekerja, selalu di hati, selalu berzikir mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir maka hati ini menjadi mutmainnah, menjadi tatmainnu, menjadi damai, menjadi tentrem, adem. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini menjadi damai, menjadi tentrem, menjadi sejahtera. Alladzina amanu, dan ciri-cirinya orang yang taubat kepada Allah tadi, alladzina amanu, di dalam hatinya dia ada keimanan, wa amilus solihati, dan dia beramal soleh, tuba lahum, maka kebahagiaan bagi mereka yang beriman itu, wa husnu ma'ab, dan kebaikan tempat atau tempat yang baik yang akan diberikan Allah kepada mereka. Apa itu? Yaitu surga. Sebaik-baiknya tempat adalah surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan adalah jannatun na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini tentang iman tidaknya seseorang bukan karena gurunya yang sakti mandraguna, bukan karena gurunya hebat, alim, bukan. Tapi semua itu karena atas petunjuk dari Allah. Biasanya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang itu di dalam hatinya ada keinginan untuk hijrah. Hijrah dari mana? Minal maksiyati ila ta'atillah, dari kelakuan yang penuh dengan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Bertaubat. Wa yahdi ila iman anab, dan Allah memberi petunjuk terhadap orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Irji'i ilallah, yang kembali kepada aturan-aturannya Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, maka di hatinya dia akan merasa tatmainnah, akan merasa damai di dalam hatinya tatkala bi dzikrillah, tatkala dia mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu ada di dalam hatinya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dan hanya dengan mengingat Allah maka hati ini akan menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi damai. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi sejahtera. Jadi penuh cinta di dalam hati itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada mukminin mukminat, cinta kepada muslimin muslimat, cinta kepada tetangga, cinta kepada orang yang soleh solehah, penuh dengan cinta terhadap kebaikan, penuh dengan cinta. Tandanya di dalam hatinya tatmainnul qulub, kedamaian yang ada di dalam hatinya. Supaya hati kita damai, ala bi dzikrillah, memperbanyak zikir kepada
Allah. Jangan kasih kesempatan setan mengisi hati kita. Jangan kasih kesempatan setan membisikkan kepada hati kita, karena setan adalah aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata yang akan menyesatkan manusia dan memberi rasa benci, rasa dengki, rasa iri dan amarah ke dalam hati manusia. Isi terus dengan zikir kepada Allah agar hati kita selalu tentram, damai dan sejahtera dan bahagia. Yang perlu diingat bahwa orang yang beriman, khususnya bagi orang yang sudah masuk dalam thariqah, hatinya selalu diisi dengan berzikir, menyebut namanya Allah. Selalu di dalam hatinya berzikir, menyebut nama Allah, yang akhirnya hatinya penuh dengan kedamaian. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya merasa damai tatkala dia berzikir mengingat nama Allah. Namanya Allah bukan diucapkan namanya Allah itu, tapi diingat di dalam hati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjati ya rabbal alamin.